Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, apa kabar hari ini? Kita akan melanjutkan materi sistem reproduksi, yaitu tentang organ reproduksi wanita serta fungsinya. Kemudian proses pembentukan ovum yang disebut dengan oogenesis. Oke, kita mulai dari organnya terlebih dahulu ya. Nah, organ reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua sebenarnya. Berdasarkan letaknya itu ada organ dalam dan organ luar. Organ luarnya itu ada dua, yaitu ada yang disebut dengan vulva dan labium. Nah, vulva itu apa? Vulva itu adalah celah terluar dari organ reproduksi wanita. Nah, dia itu adalah sebagai muara dua saluran urin dan saluran reproduksi. Sedangkan labium adalah bagian yang membatasi vulva. Nah, untuk organ reproduksi bagian dalamnya, nah itu seperti ini. Ini gambarnya. Nah, fungsi utama dari organ reproduksi wanita itu ada dua. Yang pertama adalah menyalurkan dan menghasilkan ovum, sedangkan yang kedua adalah untuk tempat menyimpan atau berkembangnya janin. Oke, kita bahas dari bagian terdalam dari organ reproduksi wanita, yaitu ini di sini. Ini adalah ovarium. Jadi ovarium wanita itu ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, fungsinya apa? Ovarium ini berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. Kemudian di sini juga adalah tempat untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, sel telur di dalam ovarium ini dia berkembang di dalam folikel. Nah, di dalam folikel kemudian sel oosit atau calon sel telur itu sebenarnya sudah berkembang ketika kita atau ketika si wanita ini masih menjadi janin di dalam perut ibu atau masih dalam kandungan. Nah, nanti akan matang kembali saat wanita mengalami pubertas. Kemudian sel telur ini yang sudah matang akan dilepas melewati sini, akan dilepas dari ovarium yang disebut dengan ovulasi. Nah, ini ovulasi nih di sini nih. Kemudian ketika ovarium melepas si ovum itu akan ditangkap oleh infundibulum. Nah, infundibulum ini dia itu memiliki jari-jari kecil seperti ini, rumbai-rumbai yang fungsinya adalah menangkap sel telur saat terjadi ovulasi, kemudian akan diantarkan ke tuba falopi. Ini namanya tuba falopi. Saluran yang kecil ini disebut dengan tuba falopi. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari tuba falopi adalah sebagai saluran atau jalan ovum menuju uterus. Ini uterusnya. Dan tempat terjadinya fertilisasi. Ya, fertilisasi itu adalah proses bertemunya ovum dan ovum dan sperma. Nah, setelah misalnya terjadi pembuahan di sini atau fertilisasi, si ovum ini nanti akan dihantarkan ke uterus atau rahim. Nah, ini di sini. Ini adalah uterus atau rahim. Nah, si ovum tadi yang telah dibuahi, jika dibuahi maka dia akan menempel di sini. Kalaupun tidak dibuahi maka dia akan meluruh menjadi menstruasi. Nah, uterus ini ada 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam ini disebut dengan endometrium. Kemudian lapisan tengahnya disebut dengan myometrium. Sedangkan lapisan luarnya disebut perimetrium. Nah, di dalam endometrium inilah si tempat plasenta yang menempel atau yang biasa disebut dengan ari-ari.
Kemudian ketika bayi sudah berkembang atau mungkin tadi ovum tadi tidak dibuahi, dia akan meluruh menuju ke sini, serviks namanya atau leher rahim. Nah, disinilah jalan keluar bayi atau darah menstruasi yang akan dia arahkan menuju vagina. Nah, serviks ini juga berfungsi untuk mengarahkan sperma. Nah, sperma masuk lewat sini akan mengarahkan sperma menuju tuba falopi, naik ke atas seperti itu. Dan serviks ini juga berfungsi mendukung kepala janin saat dilahirkan. Jadi bayi itu kan kalau lahir kepalanya duluan nih. Nah, ini didukung oleh si serviks ini. Kemudian diteruskan melewati vagina sebagai jalan keluar bayi atau jalan lahirnya si bayi. Nah, ada satu lagi bagian di dalam alat reproduksi wanita, ada selaput tipis di sini yang namanya selaput darah. Nah, selaput darah ini sebenarnya tidak ada fungsi khusus secara biologinya. Namun secara moral itu ada fungsinya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menjaga si wanita itu dari hal-hal yang tidak diinginkan atau dari hubungan seks bebas. Nah, karena kenapa? Si selaput darah ini kalau terkena sesuatu itu akan mudah sekali robek kemudian berdarah gitu. Jadi dia bisa robek jika terkena sesuatu atau bisa jadi kecelakaan atau karena si wanita ini melakukan hubungan seksual secara bebas. Jadi akan ketahuan gitu. Jadi kita sebagai wanita harus benar-benar menjaga agar kita tidak melakukan hal-hal yang merendahkan diri sendiri, yang dilarang agama. Agama apapun melarang hubungan seksual. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke oogenesis. Nah, oogenesis ini adalah proses pembentukan gamet betina atau ovum di dalam ovarium. Dia akan memproduksi sel telur yang terjadi sepanjang hidup wanita sampai menopause. Nah, prosesnya seperti ini. Si ovum ini akan mengeluarkan oogonium. Nah, oogonium ini akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Nah, masih 2N nih. Oosit primer. Nah, pembelahan ini terjadi pada saat wanita masih dalam kandungan, masih dalam perut ibu. Nah, kemudian berhenti saat masih anak-anak, tidak terjadi pembelahan lagi. Nah, ketika si wanita beranjak pubertas atau remaja, prosesnya akan dilanjutkan, terjadi pembelahan secara meiosis 2 membentuk oosit sekunder. Nah, ini jadi akan oosit primer akan membelah menjadi 2, menjadi oosit sekunder dan menjadi badan polar. Nah, badan polar ini nantinya akan meluruh. Kemudian oosit sekunder selanjutnya akan membelah lagi menjadi ovum, ini sel telur, dan badan polar lagi. Dan badan polar yang pertama, primer ini akan membelah lagi menjadi badan polar sekunder. Jadi ketika terjadi proses oogenesis itu terbentuk 1 sel telur dan 3 badan polar. Nah, 3 badan polar ini akan meluruh atau hilang seperti itu. Oke. Jadi inti dari oogenesis yang pertama terjadi di dalam ovarium. Kemudian 1 oogonium menghasilkan 1 sel telur dan 3 badan polar. Proses oogenesis dimulai saat wanita masih dalam kandungan dan berhenti sejenak, kemudian dilanjutkan saat pubertas.
saat ovum habis, nah ovum ini akan habis karena jumlahnya itu kalau tidak salah sekitar 400-an. Itu akan habis, dia akan dikeluarkan setiap 1 bulan sekali. Nah, jadi dia lama-lama akan habis. Nah, ketika ovum ini habis, maka wanita tersebut akan memasuki masa menopause, di mana seorang wanita tidak dapat menghasilkan keturunan lagi, seperti itu. Oke anak-anak, Ustazah harap kalian dapat memahami materi tentang sistem reproduksi wanita. Silahkan dipelajari ulang kalau masih perlu diulang-ulang biar paham. Semoga bermanfaat dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.